Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini Mbah Karir akan sharing tentang sistem bertekanan banyak. Sistem refrigerasi bertekanan banyak adalah menurut buku refrigerasi dan pengkondisian udara Wilbert Stoker ya, halaman 290, alih bahasa oleh Insinyur Supratman, penerbit Erlangga, diterangkan bahwa sistem bertekanan banyak adalah suatu sistem refrigerasi yang mempunyai dua atau lebih sistem tekanan rendah, atau sisi tekanan rendah itu ada dua atau lebih. Untuk tidak gagal paham, kita menyamakan persepsi apa itu sistem tekanan banyak. Dalam hal ini, sistem bertekanan banyak itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah bahwa sisi tekanan rendah itu kerja sistemnya itu bertekanan sama. Misalnya 15 PSI. Evap 1 15 PSI hisapnya, kemudian evap 2 15 PSI, dan seterusnya. Kemudian asumsi yang kedua, sistem bertekanan banyak, yaitu bahwa sisi tekanan rendahnya itu lebih dari 2 tetapi tekanannya tidak sama. Misalnya di tekanan evap 1 atau sisi rendahnya misalnya 0 PSI. Kemudian misalnya 70 PSI. Jadi ada dua pengertian sistem bertekanan banyak. Ada yang sistem tekanan sisi rendahnya sama, kemudian satunya sisi tekanan rendahnya berbeda, tetapi masing-masing lebih dari dua sistem tekanan rendah. Ini ilustrasi dari diagram pH-nya. Jadi ini misalnya tekanan tingginya P absolut dicat ya, misalnya 230 PSI. Kemudian PSI absolute suctionnya adalah 15 PSI, maka perbandingan tekanannya adalah sama dengan 15, ini lebih dari 7, ini lebih dari 10. Maka kita buat dua tingkat. Sebagai tingkat yang pertama adalah berarti 15 PSI, 70 PSI, kemudian 230 PSI. Kita cek 70 dibagi
dibanding 15. Ini sekitar 4,6, ini lebih kecil dari 7. Kemudian yang 230 ini 70, ini sama dengan sekitar 3,28, ini juga lebih kecil dari 7. Jadi nanti kompresor yang pertama kerjanya 15 sampai 70, kemudian yang kompresor 2 70 sampai 230. Evap ini hisap kompresor 1, ini kompresor 2, ini kondensor. Nah, kerja dari 2 masuk ke tangki cetus atau flush tank seperti video yang sebelumnya. Kemudian di sini dipisahkan refrigeran yang betul-betul cair ke evaporator, kemudian yang uap dia dikompresi di kompresor 2. Ini ilustrasi untuk 2 tingkat. Kemudian tangki cetusnya bisa dilihat di video sebelumnya. Ini ilustrasi untuk sistem refrigerasinya ini. Jadi evap yang kerjanya tadi 15 PSI absolut, ini dikompresi kompresor 1, ini yang ini kompresor 2. Jadi ini sistem 2 tingkat ya. Sistem refrigerasi kompresi uap bertekanan banyak itu ada 2 sisi tekanan rendah. Nah, ini sisi tekanan rendah yang 1 dan sisi tekanan rendah yang angka 3 ini. Kemudian ada lagi yang sistem refrigerasi bertekanan banyak tetapi sisi tekanan rendahnya itu sama, berarti evap 1, evap 2, evap 3, 4. Misalnya di sini 15 PSI, ya sini 15 PSI, 15 PSI. Yang jelas sistem bertekanan banyaknya itu ada lebih dari 2 atau 2 lebih. جمالك ما في سنين ما شافت مثله أي جمالك ما في سنين ما شافت مثله أي. Untuk susunan pemipaan yang bertekanan banyak tetapi sisi hisapnya tekanannya sama, dalam pemasangan percabangannya itu arahnya harus horizontal. Jadi ini pipa utama, kemudian ini pipa yang ke evap 1, ini evap 2 dan seterusnya. Nah, ini evap 1 misalnya 10 derajat Celcius, evap 2 10 derajat Celcius, tekanannya sama, maka pemasangannya pipa utama dengan pipa cabang itu arahnya horizontal. Ini sumbu X arah kanan ya, ini sumbu Y arah menjauh juga, tetapi Y sama X sama-sama percabangan yang horizontal. Jadi harus betul-betul horizontal sehingga tidak ada pembagian refrigeran itu, tidak ada yang kelebihan di evap 1, kelebihan di evap 2. Kemudian dalam pemasangannya ini juga diperhatikan setiap 1 meter, maksudnya setiap panjang 1 meter penurunan pipanya sekitar 1 cm seperti itu. Dan ini bisa evapnya bisa
dirancang bisa 10, 20, bahkan 30 evaporator dengan tekanan yang sama, asal pemipaan posisi refnetnya ini, percabangannya itu betul-betul horizontal. Demikianlah sharing hari ini. Yang saya ingatkan, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, share. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.